Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengerahkan militer dan penegak hukum federal ke Washington DC pada Senin 11 Agustus 2025. Pengerahan tersebut diklaim untuk menekan kejahatan kekerasan serta memperkuat citra dirinya sebagai pemimpin yang menjunjung tinggi hukum dan ketertiban. Kebijakan ini meliputi pengendalian langsung atas kepolisian metropolitan DC dan pengerahan 800 anggota Garda Nasional di jalan-jalan ibu kota. Saat mengumumkan kebijakan itu pada Senin di Gedung Putih, Trump menyebutnya sebagai hari pembebasan di Washington DC. Langkah Trump memicu pro dan kontra, terutama di tengah data resmi yang menunjukkan penurunan angka kejahatan. Lantas, apa saja fakta di balik kebijakan ini? Washington DC, kota dengan mayoritas penduduk pendukung Partai Demokrat, selama ini menjadi sasaran kritik politisi Republik. Mereka menuding kota tersebut dibanjiri masalah kejahatan, tunawisma, dan keuangan. Padahal data menunjukkan penurunan kejahatan kekerasan pada 2023 hingga 2024 setelah sebelumnya melonjak pasca pandemi. Trump menuding penegak hukum lemah dan menargetkan penanganan perkemahan tunawisma. Langkah ini memicu kecaman dari Partai Demokrat yang menilai kebijakan tersebut untuk kepentingan politik. Trump mengungkapkan kebijakan serupa bisa diterapkan di kota-kota besar lain seperti New York dan Chicago. Langkah ini sejalan dengan kebijakan agresifnya di masa lalu, termasuk menutup perbatasan selatan di tengah deportasi massal dan mengerahkan pasukan aktif untuk menghadapi demonstrasi di Los Angeles. Status khusus Washington DC yang membatasi otonomi daerah juga memungkinkan presiden lebih mudah mengendalikan penegak hukum. Sebelum pengumuman pengerahan militer, pemerintah Trump telah menurunkan 500 agen federal ke DC, termasuk dari FBI, DEA, dan Dinas Rahasia. Mereka melakukan lusinan penangkapan dan memperkuat operasi keamanan pasca serangan terhadap mantan staf Departemen Efisiensi Pemerintah. Trump menegaskan banyak negara tak memiliki sumber daya seperti DC untuk penegak hukum. Sementara itu, puluhan demonstrasi berkumpul di dekat Gedung Putih menolak pengerahan Garda Nasional, membawa spanduk dan menuding langkah ini sebagai bentuk fasisme. Wali Kota Muriel Bowser membantah klaim Gedung Putih terkait lonjakan kejahatan, namun tak menyerang langsung kebijakan Trump. Sesuai hukum federal, Presiden hanya dapat mengendalikan polisi DC selama 30 hari tanpa persetujuan Kongres.